Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 421220104. Di sini saya akan membuat program ladder ya, sesuai materi, yaitu counter di pertemuan ketujuh dengan soal seperti ini. Buatlah program untuk mengapalkan apel di samping, ada PB Star on, dan setelah dirilis kembali, conveyor apel akan on. Sensor CA akan mendeteksi apel yang jatuh. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel berhenti dan conveyor kardus on selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, conveyor apel jalan kembali. Siklus berulang sampai tombol stop ditekan. Jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Kita langsung ke ekspornya. Kita langsung ke Neo. Kita menggunakan series FX5 CPU dan tipe FX5U, dan program language-nya kita pakai Ladder. Kita pencet OK, kita tunggu. Kita tekan OK. Oke, maka tampilannya pertama kali akan seperti ini. Untuk kita membuat program, kita klik sini untuk menambahkan row baru untuk mengisikan program. Jadi kita kembali ke soal. Kita akan menyelesaikan step by step sesuai dengan soalnya, yaitu pertama kali adalah ketika PB start on dan setelah dirilis kembali conveyor apel akan on. Oke, kita akan membuat sebuah logika NO, yaitu sebuah tombol. Di PLC Mitsubishi ini kita menggunakan input dengan alamat X0 dan outputnya itu Y0. Untuk menambahkan command atau label pada X0 ini, biar agar kita mengetahui X0 ini apa, seperti tombol stop atau tombol start, kita ke device command device current. Nah, lalu kita isi di sini seperti tombol start. Oke, seperti ini. Nah, untuk memunculkan display labelnya, kita ke view, kita ke command display, maka akan muncul uh, command-nya di sini atau labelnya di sini. Untuk selanjutnya kita menggunakan coil. Coil ini adalah untuk kita membuat M1, yaitu untuk menyimpan atau memanggil. Kita edit lagi, insert row lagi. Kita menggunakan scaffolding atau rangkaian pengunci. Kita panggil M1 agar kita bisa mengunci rangkaian pertama ini. Oke, untuk di sini ketika tombol start ditekan, maka rangkaian ini akan mengunci. Nah, untuk soal ini kita sudah melakukan saat PB start on dan setelah dirilis kembali conveyor apel akan on. Nah, kita tinggal membuat sebuah conveyor apel akan on, yaitu kita insert lagi, kita masukkan kontak NO dengan alamat M1, lalu kita panggil coil yaitu dengan Y0. Y0 di sini kita buat sebagai, kita masuk ke sini Y0. Y0 itu adalah sebagai conveyor atau maka di sini akan deteksi. Untuk itu selanjutnya kita kembali ke soal. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel berhenti. Nah, kita akan membuat sini seperti materi kita, yaitu counter, di mana counter adalah terdapat dua masukan, yaitu untuk menghitung counting dan reset counting. Seperti pengertiannya, counter merupakan instruksi coil untuk mengaktifkan kontak dengan cara menghitung nilai current counter yang sudah disetting.
Kita lanjut, kita masuk ke sini, kita edit lagi. Oke, kita kembali soal. Katanya di sini jika apel sudah sensor si A akan mendeteksi apel yang jatuh. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel akan berhenti. Kita akan buat sebuah sensor. Di sini kita buat X2 ya. Kenapa? Biar enak. Kita lihat kalau untuk di sini saya menggunakan X0 itu sebagai start dan X1 itu sebagai stop. Dan untuk X2 ini kita sebagai sensor si A ya. Nah, untuk kita memanggil sebuah counter, kita ambil coil, itu kita masukkan alamat dengan C0 K5, maka sebuah counter akan terpanggil. Mengapa C0 K5, yaitu timer pada Mitsubishi menggunakan coil F7 dan perintah timer ditulis dengan C0 K5. C merupakan perintah counter, 0 merupakan jumlah counter, K5 merupakan volume dari counter. Kita lanjut. Sensor akan mendeteksi 5 kali, maka di sini counter akan menghitung sebanyak 5 kali. Untuk itu, pada soal, sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel akan berhenti. Kita akan membuat apel conveyor itu akan berhenti dengan kita memasukkan sebuah logika ya. Kita akan memasukkan logika NC di sini. Kenapa NC? Karena setelah counter ini akan aktif, kita tulis new channel. Ketika counter ini akan aktif, maka rangkaian pada sini akan terputus karena kita menggunakan kontak NC. Untuk itu kita lanjut ke soal. Setelah conveyor apel berhenti dan conveyor kardus akan on selama 5 detik. Untuk itu kita akan membuat sebuah conveyor. Kita menggunakan kondisi terakhir di mana dari siklus itu hidup, yaitu di mana dari kontak tersebut akan menghidupkan terakhir kali di posisinya. Nah, itu kita panggil C0 dengan kontak NO. Setelah itu kita panggil sebuah coil untuk kita masukkan yaitu Y1. Y1 ini adalah kita kasih command ya. Y1 adalah sebuah conveyor kardus. Dan tadi Y0 adalah sebuah conveyor apel ya. Nah, untuk itu kita coba simulasikan dengan melogikakannya ya. Ketika tombol start ditekan, maka rangkaian ini akan mengunci dan akan menghidupkan conveyor. Dan ketika sensor si A mendeteksi sebanyak 5 kali, maka kontak counter akan aktif dan akan memutuskan conveyor apel dan akan menjalankan conveyor kardus. Kita ke soal. Nah, conveyor apel akan berhenti dan conveyor kardus on selama 5 detik. Untuk di sini kita juga membutuhkan sebuah yaitu timer, di mana kita akan memanggilnya dengan penghidupkan terakhir yaitu dengan kontak NO. Kita panggil C0. Kita panggil lagi terakhir kali dia menghidupkan dari siklus tersebut. Apa yang terakhir kali dia hidup dari siklus tersebut. Dan kita panggil timer. Untuk timer kita masukkan sini T0 K5. Untuk T itu seperti yang tadi dijelaskan seperti counter tadi. Apa itu T? T adalah timer, C adalah counter, K itu adalah value-nya. Maka akan seperti muncul seperti ini. Dan untuk itu setelah kita kembali ke soal,
Kemudian setelah 5 detik, conveyor apel akan berjalan kembali. Conveyor kardus on selama 5 detik saja. Untuk itu kita harus mematikan conveyor kardus, karena conveyor kardus itu hanya hidup selama 5 detik saja. Maka kita panggil di sini T0. Maka setelah counter ini memberikan, di sini itu counter timer itu adalah timer on delay, yang dimana dia on setelah delay. Jadi di sini menghitung dulu value-nya di sini, hitung sampai 5, baru dia on. Maka ketika dari counter ini sudah sampai value 5, dia akan menghidupkan conveyor beriringan dengan timer. Setelah timernya tercakupi 5 detik, dia akan memutus sebuah conveyor kardus. Maka akan seperti itu. Nah, untuk di sini kita juga harus membutuhkan sebuah reset counter agar dia kembali lagi menjadi 0. Yang dimana kita menggunakan eh, seperti tadi ya, kontak terakhir dari apa yang berarti ini salah disebutnya. Kontak terakhir dari apa yang setelah hidup. Kita menggunakan T0 karena timer terakhir dia menghidupkan dari siklus terakhir. Di sini untuk kita memanggil sebuah reset itu kita ke coil, kita tekan RSCT reset, kita panggil value-nya apa, ya channel, kasih spesial channel. Nah, maka kan seperti ini. Jadi ketika timernya sudah conveyor kardus sudah berjalan selama 5 detik, timernya akan memutus sebuah conveyor kardus. Dan timer ini akan mereset sebuah counternya. Maka akan menjadi 0 kembali. Maka kita coba, kita akan running. Kita coba. Setelah itu kita simulasikan ke sistem simulasi. Kita tunggu. Oke, dia sedang mentransfer. Lalu kita close. Untuk itu kita tekan sini, klik kanan pada mouse. Dan kita gebuk, kita memberikan value dia 1. Kita kembali lagi. Nah, maka seperti ini. Kita baca lagi soalnya. Pada saat PB start on dan dirilis kembali, conveyor apel akan on. Kita lihat di sini. Oke, di sini conveyor apel sudah on. Saat ditekan dan dilepas kembali, dia tetap berjalan. Nah, untuk itu selanjutnya kita ke soal lagi. Sensor CA akan mendeteksi apel yang jatuh. Jika apel sudah terdeteksi 5 kali, maka conveyor apel akan berhenti. Kita kembali ke sini. Kita berikan dia sebanyak 5 kali. Maka di sini akan memberikan keterangan bahwa sensor ini sudah mendeteksi sebuah apel itu sebanyak 1 kali. Kita berikan dia sebanyak 5 kali. 2, 3. Kita berikan ini dia. Untuk di sini kita memberikan 1 atau 0. 1 adalah hidup dan 0 adalah mati. 4. Oke, untuk terakhirnya kita berikan dia. Nah, setelah tadi kan, setelah 5, maka conveyor kardus akan menyala dan beriringan juga dengan timer tersebut. Maka setelah 5 detik, setelah beriringan jalan, timer akan menghitung sebanyak 5 detik. Maka dia akan memutuskan sebuah conveyor kardus. Seperti kita baca soalnya. Kemudian setelah 5 detik, maka conveyor apel akan berhenti dan conveyor kardus akan on selama 5 detik. Kemudian setelah 5 detik, conveyor apel akan berjalan kembali. Nah, conveyor apel akan berjalan kembali seperti semula. Nah, dan seperti ini. Sudah kembali seperti semula. Saat PB start ditekan. Nah, untuk yang terakhir, jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu untuk berhenti. Oke, untuk di sini saya belum memberikan sebuah tombol stop ya. Kita
matikan dulu simulasinya, stop simulasi. Nah, untuk rekan-rekan setelah stop simulasi itu belum bisa langsung ngeditnya ya. Kita harus menekan di keyboard itu F2 untuk memberhentikannya. Nah, setelah itu kita memberikan di sini kontak sebuah NC dengan alamat itu X2 ya, seperti tadi, X1 seperti sudah di label tadi ya. Nah, seperti ini. Stop. Nah, untuk itu kita kembali ke soal. Katanya jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu untuk berhenti. Untuk di sini kita coba ya. Di sini untuk yang kita buat ini belum bisa menyelesaikan satu siklus. Kenapa? Karena ada bagian yang belum di set holding kan, atau biar dia menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Seperti kita tes coba ya. Katanya anggaplah sudah ini sudah seperti tadi ya, sudah mendeteksi, sudah berjalan berbayar. Nah, tiba-tiba kita matikan, stop, kita stop. Otomatis semua akan stop, akan mati, tidak menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Untuk itu, kita harus menambahkan sebuah set holding lagi. Kita matikan, stop simulation, setelah itu kita tekan F2. Nah, untuk set holdingnya itu ada di mana sih? Kita set holdingnya ada di sini. Kita edit dulu, insert all. Nah, di sini dia. Nih. Untuk set holding kita membutuhkan enable. Oh, salah, dia karena harus jangan di sini ya. Dia harus di sini. No, kita panggil dengan dia D0. Kenapa? Seperti yang di sini, seperti yang di row 1 ya. Dia scaffolding itu adalah mengunci diri poinnya sendiri agar dia bisa mengunci rangkaian tersebut. Jadi kita harus mengunci rangkaian ini untuk yang di sini. Oke, kita akan memberikan dia rangkaian scaffolding. Nah, maka seperti inilah rangkaian scaffoldingnya. Kita convert ke all. Setelah itu kita ke sini simulation, start simulation. Close. Tadi katanya 5 detik ya. Selama 5 detik kita matikan dulu. Kita tambahkan value dari pada timer. Untuk di sini K-nya itu kita ini milisekon. Kalau 5 saja itu milisekon. Kita mau sekon itu dalam, berarti milisekon ke sekon itu kita tambahkan 100. Tambahkan jadi 500. Jadinya nanti dia 5 detik. Oke, kita convert ke rebuild power. Kita ke simulation, start simulation. Kita tunggu. Kita close. Kita berikan dia start. Maka seperti penjelasan tadi, conveyor apalah kan hidup. Dan ketika sensor sudah mendeteksi 5 kali, kita ulang lagi 5 kali ya. Kita coba lagi 5 kali. 2, 3, 4, 4. Nah, itu terakhir. Nah, dan untuk terakhir rekan-rekan bisa perhatikan nanti yang di sini ya. Saya oke. Untuk rekan-rekan bisa perhatikan di sini. Nah, conveyor akan hidup dan sebuah timer akan menghitung selama 5 detik untuk memutuskan conveyor kardus. Oke, selama 5 detik. Untuk 5 detik ini terlalu lama sebenarnya 500. Mungkin saya salah memberikan value beda di sini. Mungkin kita tunggu saja seperti yang di soal. Berarti selama 5 detik, kemudian setelah 5 detik conveyor apel akan berjalan lagi seperti siklus berulang. Kita tunggu, dan nanti setelah dia berjalan 5 detik conveyor apel akan berjalan kembali di sini. Kita tunggu selama 5 detik. Kita lihat di sini dia akan berjalan, akan menghidupkan ini. Nah, hidup.
dia akan menjalankan siklus yang pertama tadi. Nah, untuk yang terakhir soal ini, jika tombol stop ditekan, sistem akan menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu. Ya, tadi kan kita sudah start ya kan, tiba-tiba kita stop. Untuk yang tadi, sebelum ditambahkan rangkaian scaffolding, ketika kita stop, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Nah, setelah kita tambahkan rangkaian scaffolding, kita bisa melanjutkannya. Nah, seperti ini, rangkaian tetap mesti dikunci, dan seperti tadi ya, sorry ya. Nah, untuk dari sini tadi dia hanya sekali mendeteksi. Nah, maka di sini counternya sudah hilang. Atau karena kita sudah mereset dia di sini. Nah, kita akan kembalikan hidupkan sebanyak 5 kali. Kita tunggu. Ini setelah tombol stop ditekan ya. Oke. Ini. Dan ketika tombol stop ditekan, itu otomatis semua akan mati. Siklusnya tidak akan berjalan kembali. Yang tadi setelah um, timer menjalankan sebuah conveyor kardus, maka akan kembali ke conveyor apel. Setelah kita tekan tombol start, dia harus menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu, lalu mati seluruhnya. Kita tunggu. Kita akan fokus ke conveyor ini, apakah dia hidup atau tidak. Kita tunggu. Kita lihat dia hidup atau tidak. Oke. Nah, conveyor apel tidak hidup karena kita sudah menyetop dia. Seperti itu. Nah, ketika kita mau start lagi, kita bisa tinggal start kembali. Maka akan seperti semula. Oke, mungkin sekian dari saya program tugas dari pertemuan ke-7 dengan materi counter. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.